Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh sahabat sehati dan sejiwa muda Ati Madampe dimanapun berada. Tentunya pada pagi hari ini podcast Ati Madampe kembali hadir tentunya dengan tema yang cukup menarik untuk kita bahas pada hari ini, yaitu tentang dunia perkontenan, yang mana kita akan membahas tentang konten yang humoris namun tetap mengedukasi. Dan tentunya pada hari ini podcast Ati Madampe kedatangan seorang narasumber yang tentunya sudah handal di bidang perkontenan. Konten-konten yang dibikin itu rata-rata memiliki viewers yang cukup besar ya dalam dunia konten kreator. Dan kita langsung saja menyapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Muhammad Mustawa yang mungkin lebih akrab disapa Pak Awal ya, atau Pak Guruku ini. Ya, gimana kabar ini Pak Awal? Alhamdulillah baik ya, luar biasa sekali, jauh-jauh dari Makassar sekarang Pak ya. Iya, di Makassar. Jauh-jauh tahu dari Makassar datang ke Parepare untuk menyapa seluruh pendengar setia dari podcast Ati Madampe. Dan tentunya Pak Awal hari ini sebagai konten kreator nih ya. Sekarang kan Pak Awal sudah bermutasi Pak ya. Ya. Dari mana kemarin? Sudah kembali ke home base ini dari MTS Negeri Parepare. Oh iya, di Parepare. Didistribusi ya ke MTSN 2 Kota Makassar. MTSN 2 Kota Makassar. Oke. Terkait dengan keseharian Pak Awal nih sebagai seorang guru dan juga seorang konten kreator yang saya rasa mungkin orang-orang jangankan di Parepare, di Sulawesi Selatan mungkin sudah banyak yang kenal Pak ya. Dengan melihat konten-kontennya yang sering sekali di FYP. Bahkan di beranda saya jarang sekali terlewatkan ini konten-kontennya Pak Awal ya. Gimana sekarang rasanya Pak Awal? Sudah pindah ke tempat baru, kemudian masih tetapkah lancar bikin kontennya ini? Ya, alhamdulillah. Yang pertama itu saya sudah pindah ke Makassar, berkumpul kembali tentunya bersama keluarga. Iya, luar biasa. Yang selalu dinantikan selama 7 tahun ini. Iya, amin. Dan untuk masalah konten, kemarin-kemarin waktu di MTSN Kota Parepare, konten keseharian saya yang terjadi yang relate dengan pada hari itu. Dan pada saat ini, pada sekarang ini, namanya juga guru baru ya. Jadi saya mencoba membuat konten bagaimana kita sebagai guru baru. Masih malu-malu kah dalam lingkungan kerja, belum ada kenalan kah di dalam, masih malu-malu untuk berbaur. Dan itu juga pasti akan naik karena di mana yang terjadi pada saat itu ya memang kita tidak ada kenalan. Iya. Berarti Pak Awal ini konsepnya buat konten bukan drama Pak ya, betul-betul yang relate dengan kehidupan sehari-hari yang dengan kondisinya. Iya. Iya, luar biasa. Dan memang kalau kita ingin membuat konten yang view-nya naik dan FYP ya seperti kita bilang tadi yang FYP ya, kita harus membuat konten yang relate dengan kejadian pada saat itu. Bukan dibuat-buat. Jadi salah satu tips ya untuk seluruh sahabat Ati Madampe dimanapun berada, bahwa kalau ingin buat konten yang ingin cukup cepat naik viewersnya, salah satunya adalah bagaimana kita mengangkat tema dari keresahan-keresahan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, bahkan terkhusus untuk seorang Pak Awal yang merupakan seorang pendidik. Jadi dia mengangkat ide dari kesehariannya tentunya. Nah, kalau misalnya Pak Awal nih sebagai pendidik kan tugasnya adalah mengedukasi. Dan juga sekarang posisinya sebagai konten kreator. Kalau disuruh memilih nih Pak Awal, mau kira-kira dikenal sebagai konten kreator yang humoris sesuai dengan gaya kontennya sehari-hari, ataukah mau dikenal sebagai konten kreator yang mengedukasi? Lucu atau yang mengedukasi? Ya. Sebenarnya bagi saya pribadi ini dua hal yang tidak terpisah dari kita para konten kreator yang memang ada di dunia pendidikan. Tapi sebagai personal branding saya yang selalu memang lucu dari awalnya, ya pasti saya tetap membuat konten yang lucu. Tapi di dalamnya tetap disisipkan tentang edukasi, karena kita ada di lingkungan madrasah, kita berada di lingkungan sekolah. Biasa sekali nih Pak Awal. Saya jadi terinspirasi juga mau jadi konten kreator ya seperti Pak Awal ini. Nah, kalau boleh kilas balik nih Pak, sejak kapan mulai bikin konten sebenarnya? Awal mula saya membuat konten itu pada tahun 2021. Pada saat corona, sekitar 5 tahun yang lalu ya kalau tidak salah ya. Betul. Pada saat corona kan kita di rumah kan ya para guru itu. Kita daring. Kita belajar di rumah. Di situ kita belajar di rumah, mau tidak mau kita harus pasti menggunakan HP. Baik itu dalam proses belajar mengajar di rumah, apapun itu semuanya kita berkomunikasi lewat HP. Karena kita harus tinggal di rumah ya, tidak boleh keluar. Mulai dari situ saya berpikir bahwa bosan kan di rumah. Jadi video-video awalnya
saya video-video diri sendiri, video bersama anak-anak tapi melalui layar saja, ketika melalui Zoom. Karena kita melakukan Zoom, begitu keserannya saya melakukan itu lama-lama ya, mulai terbiasa, mulai nyaman, apalagi memang sepertinya saya punya karakter yang humoris ya. Jadi saya senang itu melakukan video-video di rumah pada saat 2021 dulu. Ternyata berawal dari waktu corona, di mana kita semua memang jangankan guru ya, bahkan mungkin hampir seluruh pekerja memang dipaksa untuk WFH ya saat itu. Terus masih ingat tidak Pak, apa yang menjadi konten pertama yang betul-betul naik view-nya begitu? Oh iya, saya masih ingat sekali konten pertama, tapi di situ muka saya tidak muncul. Muka saya tidak muncul di video saya, cuma mau video anak-anak. Ini juga bagian daripada Kemenak berdampak. Iya. Ya, seperti tagline Kemenak kan? Iya, luar biasa. Berdampak ini. Kita berkonten bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk membuat sekolah kita muncul. Betul. Membuat sekolah kita juga terkenal di luar. Jadi kalau tidak salah pada saat itu lomba gerak jalan yang diadakan pemerintah Kota Parepare. Di situ saya video anak-anak, anak-anak video pada saat melakukan gerak jalan. Di situ ada formasi, saya ingat sekali, ada formasi yang pada saat anak-anak ini siswa melakukan formasi, ada bapak-bapak masuk di tengah-tengah pada saat anak-anak variasi barisan, variasi formasi, bahkan sampai beberapa YouTuber mereaction video ini dan ada beberapa stasiun TV yang menyiarkan ini di Brownies, di Trans 7, ada beberapa. Jadi anak-anak juga bangga dan madrasah juga naik. Nah, barangkali ini sahabat-sahabat Nasi Muda Atima Dampe penasaran yang mana konten yang maksud tadi Pak ya? Kita coba sama-sama lihat ya. Oke. Ini dia ini. Ya, oke. Oh, ini ya. Iya. Nah, pas terbuka, terus tiba-tiba bapaknya ini ya, tertutup kembali. Itu dia. Ini momen betul-betul momen yang langka. Sampai 3,6 juta ya viewersnya ini. Memang menarik sekali kontennya. Oke, kembali ke dunia perkontenan Pak ya. Seperti kebiasaan mungkin sehari-hari. Ini kan mungkin salah satu tantangannya konten kreator ketika mendapatkan kritik, saran dan masukan. Pernah tidak dapat kritikan tentang konten kritikan entahkah itu kritikan yang mungkin membangun atau bahkan menjatuhkan, pernah tidak dapat dan bagaimana kita menanggapi? Kritikan ya semua orang pasti, apalagi kita di dunia media sosial ya. Khususnya ini kritikannya para netizen. Luar biasa memang netizen. Iya, netizennya Indonesia ini Pak. Iya. Luar biasa. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa gara-gara netizen juga ini kan kita betul punya view yang besar. Ya, plus minus lah. Iya. Tapi selama itu kritikan membangun, saya ambil semua. Banyak sekali kritikan masuk, tapi saya ambil positifnya saja. Kalau di dunia maya, netizen itu ada banyak komentar-komentar negatif. Apalagi kita bersama siswa kerjanya cuma konten, padahal mereka tidak tahu konten kita melakukan konten di sekolah 1 jam, kita mengajar 6 jam. Terus ada kalimat, ini guru kerjanya kok cuma konten. Padahal kita kontennya cuma sejam, itu pun jam istirahat atau jam pulang. Selebihnya kita mengajar selama 6 jam. Kita kembalikan lagi bahwa mereka itu cuma melihat di luarnya saja. Betul-betul. Jadi sabar Jack ini Pak. Sabar sekali dong. Itu mungkin tantangan ya kalau seorang konten kreator harus sabar. Jadi yang kesabarannya setipis tisu di belah 7 itu barangkali kurang cocok dengan dunia perkontenan yang memang orang bebas untuk memberikan pendapat. Terus, sebagai sosok yang sudah memulai dunia perkontenan, barangkali ini ada tips untuk sahabat sehati Nasi Muda Atima Dampe yang juga punya ketertarikan dalam dunia perkontenan. Kira-kira untuk pemula nih Pak ya, baiknya kita bikin konten itu kita fokusnya ke lucu dulu atau edukasinya dulu? Kita mau fokus di lucu dulu atau di edukasi dulu ya? Iya, betul. Kita harus tahu dunia kita di mana dulu. Jangan sampai kita mau melucu, kita tidak lucu. Kita harus tahu personal branding kita di mana. Betul. Apalagi kita mau membuat konten edukasi, sementara kita bukan dunia itu. Kita bukan dunia. Kita tempatnya dikerjakan kantoran kah, atau kerjanya di lapangan kah. Intinya kita harus tahu dulu
apa next kita, apa personal branding kita apa. Satu tips yang cukup menarik tentunya ya. Nah, ini terakhir Pak ya, kalau semisal dirangkum lah, bolehlah kasih closing statement lah untuk seluruh teman-teman, sahabat sehati dan sejiwa muda Hati Madampe dimanapun berada yang ingin membuat konten, kira-kira ada tidak tips atau masukan bagaimana cara memulainya, kemudian bagaimana supaya tetap bertahan? Oke, untuk teman-teman yang ingin memulai juga di dunia konten kreator, yang pertama ya kita harus mulai saja dulu. Kita tidak harus memikirkan apa kata orang. Kita harus tutup telinga. Memang tidak semua yang kita lakukan itu harus menyenangkan hati orang. Terus yang kedua, pada saat kita sudah memulai, kita harus konsisten. Tapi konsistennya di bidang kita. Jangan gado-gado istilahnya. Besok vlog, hari ini review lagi, besoknya lagi, komedi lagi. Jadi algoritma kita di media sosial tidak terbaca. Penonton kita juga tidak menetap. Terus kalau kita sudah konsisten di bidang kita ya, pasti ide-ide itu sudah bermunculan. Kalau ide bermunculan ya, pasti akan berkesinambungan konten-konten kita itu. Dan yang terakhir, kalau kita sudah mendapatkan poin tersebut, otomatis koin juga akan masuk. Oke, masukan yang cukup menarik tentunya. Ini juga mungkin kesalahan dari saya. Saya baru belajar Pak ya, ternyata bahwa tidak boleh digado-gado itu tadi konten. Tapi dibakso boleh, jangan digado-gado. Gado, jangan. Iya, luar biasa sekali ya obrolan kita pada hari ini tentunya terkait bagaimana mewujudkan atau menciptakan sebuah konten yang bisa dinikmati oleh khalayak umum, tentunya untuk netizen, seluruh netizen. Tentunya nantikan selalu podcast dari kami yang akan menyajikan berbagai tema yang menarik untuk kita bahas bersama. Jangan lupa follow Pak Guru ya. Oh ya betul. Follow Pak Guru, Instagram, Facebook, nanti TikTok. Ya, di mana ditampilkan di bawah sini. Di bawah sini atau di atas sini. Terserah mau di atas, yang penting ada Pak Guru. Oh betul, Pak Guru, luar biasa. Nanti kita collab sama-sama, ada yang mau bergabung boleh. Barangkali cukup sekian ya untuk pembahasan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Awal atau Pak Guruku. Iya. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati kami